Inge tuntut Ari Wibowo 1 miliar rupiah. Apakah berhasil? Dilansir dari CNBC Indonesia, Pengadilan Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan kasus perceraian Inge Anugrah dan Ari Wibowo. Dan pada Senin 19 Juni, pihak Inge mengajukan tuntutan. Salah satunya adalah nafkah 1 miliar rupiah. Ada 3 yang dituntut. Pertama, tentang perwalian harus ke Inge Anugrah. Kedua, selama dia menikah itu kan tidak pernah mendapat uang, maka kita menuntut jika 1 bulan 5 juta rupiah dan mereka sudah menikah 206 bulan, maka totalnya menjadi 1 miliar 30 juta rupiah, ujar pengacara Inge Anugrah, Petrus Pationa, seperti dikutip Detik 19 Juni. Petrus juga mengemukakan alasan Inge meminta nafkah adalah karena selama pernikahan Inge sudah berhenti bekerja dan berkat adanya perjanjian pranikah yang mereka sepakati, maka Inge tidak mendapat apapun usai perceraian tersebut. Karena masalah pisah harta itu, kalau dua-duanya bekerja kan, yang satunya kan hanya full sebagai mengabdi, kecuali dia mengabdi dan dikasih duit, baru menghasilkan. Penghasilan kan itu masalahnya di situ, lanjut Petrus Pationa. Soal apartemen milik Ari pun disinggung oleh pihak Inge Anugrah, lantaran Inge membutuhkan tempat tinggal usai bercerai dengan mantan suaminya. Apakah tuntutan ini bisa dimenangkan oleh Inge? Pada intinya, apapun yang terkait tuntutan dalam perceraian akan dikaji ulang oleh pengadilan. Dan soal nafkah, pengadilan pun akan memberikan keputusan berdasarkan kemampuan finansial sang suami. Sebelumnya, pihak Inge juga berniat untuk menggugat perjanjian pranikah antara kedua pihak itu demi memperjuangkan harta gonogini. Berdasarkan pasal 149 KUH Perdata, setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah. Namun berdasarkan pasal 29 ayat 4 Undang-Undang 1/1974 tentang perkawinan, selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Dari ketentuan di atas, sejatinya pembatalan itu bisa saja terjadi terhadap perjanjian pranikah, asalkan ada kesepakatan dari dua belah pihak, yang dalam kasus ini adalah Ari dan Inge, serta tidak merugikan pihak ketiga. Gugatan terhadap perjanjian pranikah ke pengadilan tentu bisa dilakukan, namun pengadilan tentu akan menguji apakah perjanjian-perjanjian itu bisa dibatalkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Walaupun dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban satu sama lain, beberapa pihak merasa dirugikan karena adanya perjanjian pranikah, tak terkecuali Inge Anugrah yang kini sedang berada dalam proses cerai dengan aktor kondang Ari Wibowo. Menurut Inge, adanya perjanjian tersebut membuat dirinya tidak bisa mendapatkan hak apapun di saat terjadinya perceraian. Seperti diketahui, saat mereka melangsungkan pernikahan, Inge dikabarkan fokus mengurus rumah tangga dan rela kehilangan penghasilannya. Segala aset yang dibeli Ari Wibowo secara otomatis akan tercatat menjadi harta milik Ari yang tidak bisa diganggu-gugat. Seperti diketahui, meski pada pasal 149 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian pranikah tidak bisa diubah atau dibatalkan, namun pasal 29 ayat 4 Undang-Undang 1/1997 UU Perkawinan menegaskan kembali bahwa kedua belah pihak bisa mengubahnya atas dasar persetujuan dan tidak merugikan pihak ketiga. Lantas bagaimana cara membatalkan perjanjian ini jika Anda mengalami kasus sama seperti Ari Wibowo? Sebelum Anda membatalkan perjanjian ini, maka cermatilah terlebih dahulu mengenai pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian, yaitu 1. Sepakat untuk mengikat diri secara bersama ketika membuat perjanjian. Yang kedua,
cukup umur dalam membuat perjanjian. Yang ketiga, objek yang diperjanjikan harus jelas. Yang keempat, perjanjian dibuat tidak melanggar hukum yang berlaku. Intinya, perjanjian pranikah bisa dibatalkan jika melanggar salah satu dari poin di atas yang menjadi syarat sah perjanjian. Ketika tidak ada unsur pelanggaran atas pasal tersebut, maka perjanjian itu tetap sah menurut hukum. Melansir dari artikel dari legalkeluarga.id, jika kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan pembatalan, maka kedua pihak bisa membuat akte pembatalan di depan notaris. Namun jika kasus ini berujung gugatan, maka pihak yang nantinya mengajukan pembatalan perjanjian pranikah akan menjadi penggugat, sementara pihak lain yang tidak menginginkan pembatalan akan menjadi tergugat. Notaris yang mengesahkan perjanjian itu juga bisa ditarik sebagai pihak turut tergugat. Ketetapan atas pembatalan perjanjian itu tentu saja bisa dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya ya guys.